Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehasya Fitri dengan NPM A1A020042 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran snowball throwing untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran snowball throwing ini merupakan pengembangan dari model pembelajaran diskusi dan merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Hanya saja, pada model pembelajaran ini, kegiatan belajar diatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara lebih menyenangkan. Dari penerapan model diskusi ini, kelompok dan interaksi antar siswa dari kelompok yang berbeda memungkinkan terjadinya saling sharing pengetahuan dan pengalaman, upaya menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam diskusi yang sedang berlangsung secara lebih interaktif dan lebih menyenangkan. Strategi pembelajaran snowball throwing ini atau juga sering dikenal dengan snowball fight merupakan pembelajaran yang berasal dari game fisika, yang dimana segumpalan salju dengan maksud untuk memukul seseorang. Dalam konteks pembelajaran, snowball throwing ini diterapkan dengan cara melemparkan segumpalan kertas kepada siswa yang lain, kepada salah satu siswa, dengan maksud agar siswa itu menjawab pertanyaan dari guru. Model pembelajaran snowball throwing ini juga merupakan pengembangan dari model pembelajaran kooperatif. Namun, salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam proses belajar adalah adanya perasaan ragu pada diri siswa untuk menyampaikan permasalahan apa yang dialaminya dalam memahami materi pembelajaran yang sedang berlangsung atau yang telah berlangsung kemarin. Guru sering mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini, tapi melalui penerapan pembelajaran snowball throwing ini, siswa dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permasalahan dalam bentuk tertulis yang nantinya akan didiskusikan secara bersama-sama. Dengan demikian, siswa dapat mengungkapkan kesulitan ataupun permasalahan yang ia alami dalam memahami materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan model pembelajaran snowball throwing ini, guru dapat melatih kesiapan siswa untuk menyelesaikan dan menanggapi masalahnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran snowball throwing. Yang pertama adalah guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh gurunya kepada teman-temannya. Yang keempat, kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang mengangkut tentang materi yang dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang kelima, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola. Kemudian bola tersebut dilempar dari satu siswa ke siswa yang lainnya selama kurang lebih 15 menit. Yang keenam, setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah tertulis di dalam kertas yang berbentuk bola tersebut secara bergantian.
Yang ketujuh adalah evaluasi, dan yang kedelapan adalah penutup. Selanjutnya adalah kelebihan dari model pembelajaran snowball drawing ini. Yang pertama adalah suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa yang lainnya. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada siswa yang lainnya. Yang ketiga adalah membuat siswa untuk siap siaga dengan berbagai kemungkinan yang akan ia terima, karena ia tidak tahu soal apa yang akan nantinya ia terima dari teman yang lainnya. Yang keempat, siswa terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidik tidak terlalu repot untuk membuat media karena siswa bisa terjun langsung dalam praktik. Yang keenam, pembelajaran akan menjadi lebih aktif. Dan yang ketujuh, kegiatan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor dapat tercapai. Yang terakhir adalah kekurangan model snowball drawing. Yang pertama, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat oleh siswa, biasanya hanya seputar materi yang sudah dikerjakan atau seperti contoh soal yang diberikan. Yang kedua, ketika kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik menjadi penghambat lagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun menjelaskan penghargaan kelompok sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok. Yang keempat, memberikan waktu yang panjang. Yang kelima, murid yang nakal cenderung sering berbuat onar. Yang keenam, kelas sering kali gaduh karena kelompok yang dibuat oleh siswa. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.